Pancasila adalah dasar negara yang menjadi kompas moral bangsa Indonesia, merangkum nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial untuk membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat Islam, Pancasila dipandang selaras dengan ajaran agama karena nilai ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, persatuan, dan keadilan mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam Islam yang menuntut umat untuk hidup rukun, adil, dan bermartabat di tengah keberagaman. Kesalahpahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sering memunculkan konflik sosial, intoleransi, penyalahgunaan, serta pertentangan antar kelompok karena nilai yang seharusnya menjadi pemersatu justru ditafsirkan sempit dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Dan di sini kami akan mengupas satu persatu mengenai tata cara masyarakat Islam di Indonesia dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Muhammad Fazal Sulfan Alhamin, dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 1D, UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, selaku reporter utama yang akan menemani kalian dalam 15 menit ke depan. Baik pemirsa, hari ini saya bersama Bapak Hamzah Sabedin selaku tokoh agama di Kelurahan Tretek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi ini kula Fazal saking UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Jadi mohon tolong damel wawancara tentang pandangannya Bapak terhadap Pancasila di era yang saat ini. Iya, yang pertama niku menurut Bapak sebagai salah satu tokoh agama niku bagaimana pentingnya Pancasila bagi kehidupan dan berbangsa dan bernegara saat ini. Ya, alhamdulillah kita selaku warga negara Indonesia sekaligus selaku umat Islam itu harus bersyukur dengan adanya dasar negara yang telah dirumuskan oleh para perumus yang istimewa, yakni dengan Pancasila. Di dalam agama, terutama dalam agama Islam, itu diperintahkan untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin yang ada di negara itu. Alhamdulillah negara kita negara yang berpedoman, berpandangan hidup dengan dasar utama yakni Pancasila. Yang Pancasila itu sangat terkait erat dengan agama. Oleh karena itu Islam dalam hal ini sangat menekankan untuk betul-betul tidak hanya menghormati, tapi sebagaimana dulu pernah ada program yang istimewa namanya program P4, yakni program pedoman hidup dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sebagaimana kita tahu, di dalam Pancasila itu ada 5 dasar negara yang kokoh, yang sakti mondroguno. Yang pertama jelas berketuhanan, yakni mengakui adanya
Tuhan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal, Maha Esa. Adapun sila kedua sampai sila yang kelima itu merupakan satu bentuk pengamalan di dalam beragama, yakni hablum minanas. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam harus betul-betul bersyukur dan menghormati serta memperdalam penghayatan, kemudian mengamalkan yang namanya Pancasila, mulai dari 5 dasar itu sampai ke butir-butir yang telah rinci dirumuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang sangat luar biasa. Ini untuk pertanyaan kedua nih, bagaimana pandangan Bapak mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Islam itu dengan Pancasila itu suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan, sehingga Islam itu sebetulnya ya Pancasila itu, dan orang yang berpancasilais itu orang yang betul-betul sempurna Islamnya. Dalam hal ini sebagaimana Allah tekankan, udkhulu fisilmi kafatan, menjadilah, masuklah sebagai orang Islam itu yang sempurna, yang kafah. Orang Islam yang kafah itu orang Islam yang betul-betul tidak hanya syariat yang dipakai, tapi di samping syariat harus ditingkatkan melalui proses pendalaman Islam. Dan pendalaman Islam itu sangat erat sekali, dan saya yakin persis dengan proses pemahaman, penghayatan pedoman Pancasila itu. Sehingga orang Islam, kalau Islamnya sudah kafah, itu sudah masuk ke thoriqoh, yakni ke proses pendalaman Islam, kemudian setelah didalami, dijadikan pedoman, didalami, dihayati, kemudian dihakikati, betul-betul paham secara sempurna, yang terakhir disempurnakan dengan dimakrifati, yakni diamalkan dengan penuh kemantapan. Itu realisasi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, terutama dalam hal ini umat Islam, sebagaimana sila kedua sampai sila ke-5 sekaligus butir-butir yang tercantum di 4 sila itu. Sehingga orang Islam itu tidak usah mempunyai moto NKRI harga mati, tidak usah terlalu mengumandangkan NKRI harga mati, tidak usah. Tapi dengan keislamannya yang betul-betul sempurna, sudah jelas orang itu berpancasilais yang sejati. Sehingga orang Islam di Indonesia itu bisa disebut dengan Islamnya itu kafah, kalau dia betul-betul menjadi orang yang berpancasilais sejati. Itu secara otomatis tidak perlu gembar-gembar NKRI harga mati, tidak perlu, cukup disiplin betul-betul Pancasila itu tidak sekedar dihafalkan sila 1 sampai 5, enggak, tapi
betul-betul dipedomani, dihayati dan diamalkan, itu dia. Berarti niki dalam orang itu lek bener-bener Islami kafah niku saged mengamalkan apa yang ada di dalam Nah itu secara otomatis. Secara otomatis kalau dia itu Islamnya secara kafah, itu sudah pasti dia sebagai seorang warga negara Indonesia yang berpancasilais sejati. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk masyarakat khususnya pada generasi Islam dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Nah, itu yang lebih penting lagi. Menyambang masih ada waktu, saya berpesan dan punya saran kepada generasi-generasi penerus. Pertama, bersyukurlah kepada Allah sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam. Karena apa? Karena yang perlu kita syukuri di negara kita yang kita cintai, Indonesia ini, dulu oleh Allah dianugerahi lewat pendahulu-pendahulu kita yang luhur, yakni beliau pendahulu kita itu dengan kejernihan pikiran dan dengan kebersihan hatinya, penuh dengan usaha-usaha nyata, riyadhah, merumuskan dasar negara yang sakti itu, yakni Pancasila. Oleh karena itu, pertama bersyukur, kemudian yang kedua sebagai bukti meneruskan perjuangan para pendahulu kita, itu tidak ada lain kecuali satu, mendalami betul, mempelajari betul Pancasila itu, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, sekaligus butir-butir yang terkandung di dalamnya, dipelajari, didalami, kemudian dihayati dan dipraktekkan secara nyata di kehidupan sehari-hari sebagai tanda syukur kita kepada pendahulu-pendahulu kita dan sebagai bukti meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita demi tegak dan kokohnya kesatuan dan persatuan di negara kita yang kita cintai ini. Dan semoga generasi penerus itu betul-betul bisa menunjukkan konsekuensi. Jadi betul-betul konsekuen dalam memegang teguh Pancasila ini, sehingga menjadi Pancasilais yang sejati, yang tentu insya Allah Indonesia akan semakin maju, semakin penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Hamzah setelah membersamai kita pada siang hari ini. Ada sedikit yang bisa kita ambil pada wawancara kita siang hari ini, yakni kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara Islam, kita seharusnya itu sebagai Islam yang kafah dan selalu dan secara otomatis akan mengambil nilai-nilai penting yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Lalu pesan-pesan yang dapat kita ambil, yakni yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita negara yang aman dan juga telah memberikan kepada kita para tokoh-tokoh yang hebat yang telah merumuskan Pancasila hingga saat ini masih digunakan sebagai dasar negara. Yang kedua,
mendalami Pancasila sebaik-baiknya dari sila pertama sampai sila kelima dan juga butir-butirnya. Dan juga yang ketiga, memegang teguh nilai-nilai Pancasila hingga akhir hayat kita nanti. Sekian, saya Muhammad Faisal Sulpan Al-Hamim, meliput dari Kelurahan Tretek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Mohon untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Faisal Sulpan Al-Hamim, mewakili dari seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.